Rasulullah SAW tidak pernah membuat orang putus asa di hadapan Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah membuat putus asa orang yang berharap kepada Rasulullah. Orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah dikasih oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tiru dan kita jadikan pedoman, suri tauladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidatina Aisyah meriwayatkan qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Rasulullah itu tidak pernah menuntut, meminta pertolongan atas apa yang dizalimkan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika dizalimi tidak langsung meminta bantuan atau meminta pertolongan dari Allah agar dihancurkan kaum tersebut. Kalau sesuatu yang berhadapan atau yang berhubungan dengan Rasulullah, maka Rasulullah SAW ampuni dan maafkan orang tersebut. Ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un, selama tidak ada yang dinodai daripada kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dinodai, dihancurkan itu kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW min asyaddihim fi dzalika ghadaba, orang yang pertama kali marah ya dengan hal tersebut, tidak terima, tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam menodai agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau berhubungan dengan diri Rasulullah, maka Rasulullah SAW memaafkan daripada orang tersebut. Tidak pernah membalas kezaliman seseorang dengan bantuan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dihancurkan. Padahal ittaqu da'watal mazlum, ya, hati-hati daripada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada bainahu wa bainallah hijab, tidak ada antara dia dengan Allah, hijabnya tidak ada. Kalau dia minta bantuan nama Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dari orang kafir. Jangan pernah zalim. Wa ma khayra binal amrain, tidaklah Rasulullah SAW itu diberikan pilihan satu di antara dua, maka Rasulullah SAW memilih yang paling mudah untuk umatnya. Oh, ini memilih yang ini, enggak, karena ini memberatkan kepada umat. Milih yang paling mudah, malam yakun ma'saman, kalau selama tidak perkara yang terjerumus di dalam dosa. Jadi Rasulullah SAW saking rahmatnya kepada umat, apabila diberikan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka minta yang paling ringan untuk umatnya. Subhanallah. Akhlaknya Rasulullah. Ada cerita daripada Sayyidatina Aisyah. Ista'dzana rajulun 'ala Rasulillah wa ana 'indahu. Ya, istrinya Rasulullah nih cerita. Ada orang minta izin untuk masuk ke rumah. Saya ada di situ, kata Sayyidatina Aisyah. Maka Rasulullah bilang, bisa ibnul ashirah atau akhul ashirah. Ini orang yang datang nih orang jahat, orang tidak baik. Ya, dari tidak yang paling tidak baik daripada kelompoknya orang ini nih. Ya, Rasulullah dia tahu dia siapa. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan dia untuk masuk. Meski Rasulullah tahu ini orang yang enggak baik, ini yang paling jahat di kaumnya, ya, tapi Rasulullah memberikan izin kepadanya untuk masuk. Ketika Rasulullah SAW
berbicara dengan orang ini, ya, yang tadi tuh minta izin dari luar tuh kasar. Pengen masuk ketemu Rasulullah, saya harus ketemu sama Rasulullah. Pokoknya dengan caranya dia, ya, sehingga Rasulullah tahu ini orang, ya, bisa ibnul ashirah. Ini di kaumnya ini orang yang paling tidak baik, nggak punya etika di dalam kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan dia masuk ke rumahnya. Ya, fa'alana lahul qaul. Kemudian Rasulullah SAW itu berbicara dengannya, berbicara dengan lemah lembut. Ya, dengan bicara yang sopan, yang santun. Pokoknya diambil hati oleh Rasulullah SAW. Maka ketika orang ini keluar, saya bilang kepada Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kulta ma kulta. Engkau mengatakan tadi dia ini seburuk-buruknya daripada kaumnya. Namun engkau berbicara lembut dengannya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena takut keburukan darinya, atau ucapan yang tidak pantas dari orang tersebut. Kenapa ente nggak dekat-dekat sama dia? Ente nggak ngomong lagi sama dia? Mulutnya pedes, omongannya nggak benar, suka ghibah, namimah, gosipin orang. Nah, orang jauh dari dia gara-gara seperti ini. Orang yang seperti itu tuh, kata Rasulullah, inna min syarrin nas, seburuk-buruknya manusia. Jadi kalau ente dijauhin sama orang, ente dijauhin sama orang karena ente terkenal mulutnya ente tidak baik, hati-hati. Ente termasuk daripada orang yang diucapkan oleh Rasulullah min syarrin nas. Kenapa ente nggak mau duduk sama dia, nggak mau ngobrol sama dia? Enggak. Kalau ane duduk sama dia, ghibah semuanya. Ya, ngomongin orang, ngomongin si dia, ngomongin dia, ya, atau di mencela orang, namimah dan sebagainya. Orang, ya, dari dia takut dengan hal seperti itu. Nah, orang yang seperti ini nih, min syarrin nas, orang yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Sehingga ditinggalin, takut kena omelan, takut kena ocehannya, takut apabila orang tersebut diajak ghibah oleh orang ini, ya, namimah, ngomongin orang dan sebagainya. Sehingga dia udah deh, daripada ngomongnya enggak, ya deh, enggak usah dideketin, ya, enggak usah ditemenin, biarin dia, ya. Nah, orang yang seperti ini adalah min syarrin nas. Kata Rasulullah, inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa fuhsyih. Orang seburuk-buruknya manusia yang ditinggalkan oleh manusia karena menjaga keburukan ucapan orang tersebut, biar enggak kena, ya, biar enggak nular daripada ucapan orang tersebut ke kita. Begitu. Ditinggalin, ada orang yang paling buruk. Masya Allah. Ya Allah. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Al-Husain, ya, Abu Abdullah Al-Husain. Kalau Abu Muhammad Al-Hasan wa Abi Abdullah Al-Husain, ya, Abu Muhammad Al-Hasan, Abi Abdullah Al-Husain. Beliau bertanya kepada Hindun bin Abi Halah, ya, Hindun bin Abi Halah, Anil Hasan bin Ali. Qala Al-Husain, sa'altu abi, saya bertanya kepada bapak saya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an siratin Nabi SAW, bagaimana sirahnya Rasulullah SAW fi julasaihi, di dalam orang-orang yang duduk bersama Rasulullah. Faqala, kana Rasulullah SAW daimal bishir, Rasulullah SAW selalu tersenyum. Rasulullah SAW selalu tersenyum, ya, murah senyum Rasulullah SAW itu. Jadi ketika duduk sama sahabat selalu senyum, ya, tidak menghiraukan apa yang terjadi sebelumnya, ya, kejadian-kejadian sebelumnya.
Meskipun ada perkara-perkara yang membuat sedih Rasulullah, tapi ketika setelah duduk bersama sahabat, Rasulullah tidak pernah menunjukkan kesedihan hatinya di hadapan para sahabat. Begitu. Kata orang kan begini, ya, biarkan hati yang sakit, tapi biarkan mulut ini terlalu tersenyum. Lidah bibir ini selalu tersenyum. Senyum sama orang. Meskipun hatinya pahit, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rasulullah SAW begitu, daimal bisyir. Rasulullah SAW selalu tersenyum, senyum sama orang. Ketemu orang senyum, bukan diplengosin, ya, atau diplototin, ya, apalagi diribahin. Jangan, ya, subhanallah. Sahlal khuluq, akhlaknya bagus, ya, gampang memaafkan, lainil janib. Subhanallah, penuh cinta dan kasih sayang, lembut Rasulullah SAW. Laisa bifadzin wala ghalidhin, enggak kasar, enggak kaku, ya, enggak brutal, enggak dengan kata-kata kasar, wala sakhab wala fahash, tidak berbicara yang ngawur, berbicara yang keji, wala ayyab wala musyah. Tidak pernah Rasulullah SAW itu mengumbar, ya, kata-kata aib, ya, atau cacian kepada seseorang, atau Rasulullah SAW itu membenci, enggak. Ya, yataghafal amma la yashtahi. Rasulullah SAW gampang melupakan apa yang tidak diinginkan. Jadi ada sesuatu dilupain, seakan-akan tidak pernah terjadi sebelumnya. Yataghafal. Ya, kan ada orang tuh, ya, ingetannya tajam, ya, disakiti beberapa tahun yang lalu masih ingat. Ini orang nih nyangkitin gue nih. Tapi Rasulullah SAW yataghafal amal yashtahi. Rasulullah tidak pernah mengungkit, tidak pernah merasa disakiti oleh orang lain. Ya, seakan-akan angin lalu. Ada orang berbuat sebagaimanapun kepada Rasulullah, seakan-akan angin lalu. Udah selesai. Enggak perlu diungkit-ungkit lagi, enggak perlu diceritakan lagi. Di fulan nih begini, fulan dulu begini, lu ngomong begini kan, itu nyakitin gue tuh. Dari diingetin terus, subhanallah. Wala yu'yisu minhu rajihi wala yukhayyab fihi. Rasulullah SAW tidak pernah membuat orang putus asa di hadapan Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah membuat putus asa orang yang berharap kepada Rasulullah. Orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah dikasih oleh Rasulullah SAW. Qad taraka nafsahu min thalath. Rasulullah SAW meninggalkan dirinya dari 3 hal. Al-mira, yaitu berdebat. Rasul meninggalkan perdebatan. Wal ikthar, banyak berbicara. Wa ma la ya'ni, dan tidak perkara yang tidak bermanfaat untuk Rasulullah. Ya, itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Wa tarakan nasa min thalath. Rasulullah SAW meninggalkan untuk orang lain 3 hal. Kalau untuk dirinya, Rasulullah SAW tidak pernah berdebat sama orang. Ya, nerima aja udah. Ada orang bantah, iya, terima. Enggak pernah didebat sama Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga tidak pernah banyak bicara. Ya, kemudian juga tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Rasulullah. Kalau untuk orang lain, meninggalkan 3 hal. Kana la yadhummu ahadan. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencaci, memaki orang lain. Wala ya'ibuh, tidak pernah mengungkit keburukan-keburukannya. Wala yatlubu auratahu, tidak pernah mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Wala yatakallam illa fima yarja thawabahu, tidak pernah berbicara terkecuali yang memang ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallam, apabila Rasulullah berbicara, atraqa julasa'uhu, teman duduknya, sahabat-sahabat Rasulullah ketika Rasul berbicara, semuanya menundukkan kepala. Enggak ada yang berani menatap Rasulullah, enggak ada. Duduk, nunduk semuanya, dengerin, bukan ngantuk, ya, dengerin. Subhanallah. Ka'annama ala rusihimut tahir, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Ya, tenang. Enggak bergeser. Enggak noleh ke kanan, enggak noleh ke kiri, apalagi ke belakang. Ya.
tenang, menundukkan kepala, dengarkan dengan seksama, begitu. Enggak noleh ke kanan, ini noleh ke kiri, ngantuk, enggak. Teman-teman sahabat Rasulullah SAW ketika berbicara tenang. Wida sakata, ketika Rasulullah SAW diam, takallamu la yatanaza'una indahu al-hadis. Takallamu, mereka berbicara. Tapi mereka tidak saling niza', bertentangan atau berdebatan satu sama lain. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruh. Kalau ada orang yang berbicara di hadapan Rasulullah SAW, maka yang lain mendengarkan, sampai ini orang selesai berbicaranya. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna minhu. Pembicaraan Rasulullah SAW dengan mereka adalah hadithu awwalihim, berbicara tentang permulaan mereka. Kemudian kalau Rasulullah SAW berbicara ada mengandung ketawa, mereka juga ikut ketawa. Kalau Rasulullah SAW ta'ajub mimma yata'ajabuna minhu, Rasulullah SAW juga kadang terkagum dengan apa yang mereka kagumi. Wasbiril gharib, sabar orang yang asing datang kepada Rasulullah, yang enggak faham, enggak ngerti tentang agama. Rasulullah SAW faham. Sabar alal jafwah min mantiqihi wa mas'alatih, atas kekasarannya daripada ucapannya, diminta sesuatu kepada Rasulullah, begitu Rasulullah SAW sabar. Ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW begitu, minta atau dengan ucapan yang tidak baik, yang kurang sopan kepada Rasulullah, tetap sabar Rasulullah SAW. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yaqulu idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduh wa la yaqbalu tsanaa illa min mukafi'in wa la yaqta'u ala hadin hadithahu hatta yajuza faqta'uhu binahyin aw qiyam. Wa yaqul idza ra'aitum taliba hajah, kalau engkau melihat orang yang meminta hajat, maka fa'arfidu, kasih, ditunjukkan yang baik. Rasulullah SAW juga laik balut sana, tidak menerima pujian kecuali orang yang memang mukafi, orang yang pantas begitu. Dan tidak pernah memutus pembicaraan orang lain. Orang yang ngomong dengerin, ngomong terus, didengerin sama Rasulullah. Itu ngomong tuh, ada orang ngomong sama Rasulullah, ngomong terus didengerin Rasulullah. Udah, lanjut, ngomong lagi, belum, udah selesai, ya, oke. Udah, kalau memang ucapannya itu nggak bagus, stop, jangan dilanjutkan. Gitu. Atau Rasulullah SAW berdiri. Tapi kalau ucapannya bagus, nanya didengerin sama Rasulullah SAW. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhlaknya Rasulullah yang diriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah, ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qat faqala la. Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta kepada Rasulullah. Diminta bantuan, dibantu. Bahkan ada orang bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, karena Rasulullah SAW pernah dikasih baju baru, bagus kain bajunya itu, baru dikasih sarung baru, dipakai oleh Rasulullah, baru dipakai. Ada sahabat bilang, ya Rasulullah bagus banget tuh sarungnya, ente mau? Iya Rasulullah, yaudah tunggu bentar. Rasulullah SAW ke dalam, ganti sarung yang lama dengan sarung yang dengan ganti baru tadi itu diganti dengan yang lama. Yang baru dikasihkan orang tersebut. Maka sahabat bilang, ente gimana sih? Rasulullah baru ganti sarung tadi, ganti baju tadi. Ada orang yang ngasih, ente minta. Pasti Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Maka sahabat itu bilang, demi Allah saya tidak meminta kepada Rasulullah terkecuali kain ini akan saya gunakan kafan saya ketika saya meninggal dunia. Kemudian diriwayatkan betul bahwasanya kain yang pernah di Rasulullah SAW diminta di Rasulullah itu dijadikan kain kafan untuk
orang tersebut yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan la, enggak, iya, naam, semuanya naam, enggak ada la, enggak ada. Minta apa? Ini iya, tafadhal, silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan. Ya, nanti akhlaknya Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan dalam keseharian kita. Insyaallah. Alhamdulillah ada tetamu kita yang datang dari kota Hadramut, Syekh Sami bin Sa'id Bayashud. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang fa'una bihi, ya, memberikan manfaat kepada kita berkat beliau dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan semuanya dan dipanjangkan umurnya, sehat afiat semuanya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendengar untaian hikmah daripada beliau. Tafadhal Syekhna.